Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jinino guys. Oke sobat, kali ini kita mau review review yang lagi viral, kawasan puncak yang pedagang kaki limanya yang di area Gunung Mas sama Masjid At-Tawun yang udah digusur ataupun penertiban kali ya, istilahnya penertiban sama Pemkab Kabupaten Bogor. Dan ternyata menurut informasi baru-baru ini terjadi tindak kejahatan. Untungnya nggak kena. Jadi sempat kemarin pas tanggal 24 Juni itu malamnya, siangnya terjadi penertiban, malamnya itu ada kejadian percobaan pembegalan dan korbannya itu orang Cianjur, orang Cipanas. Jadi dia tuh pulang kerja dari daerah Puncak Bogor. Nah, di sekitaran bawah pas tikungan yang tajam itu, yang jalan agak rusak sedikit sebelum At-Tawun. Itu kalau daerah Bogor sebelum At-Tawun ya. Kalau dari arah Cianjur sesudah Masjid At-Tawun. At-Tawun apa At-Tawun? Ribet gua ngomongnya. Pokoknya di sekitaran situ. Jadi itu dihadang sama dua motor berboncengan. Nah, jadi modusnya itu pura-pura mau nanya alamat. Untungnya dia nggak berhenti. Nah, dia nggak berhenti, dikuntitin. Yang salah satu orang ininya ngeluarin celurit dan sampai kena tangan kanan kalau nggak salah. Tangannya itu kesabat, luka di ini, luka celurit, luka bacokan ya. Untungnya sih selamat dan nggak sampai kerampas motornya. Nah, ini gua kali ini masih di kawasan Cipanas. Jadi ini masih masuknya Kabupaten Cianjur ya. Kalau di daerah sini sebenarnya, kalau di Kabupaten Cianjur belum ada tuh yang kena penertiban. Masih ada pedagang-pedagang kios-kios pinggir jalan. Nah, seperti ini masih ada. Sebelah kanan juga tuh sebelum ini Puncak Pas Resort. Nah, ini Kabupaten Cianjur ini masuknya. Cuman banyak yang pada tutup. Belum kena penertiban, cuman udah banyak yang tutup. Biasanya ini buka ya. Jumat menjelang weekend itu pada buka. Nah, ini juga tutup nih di sebelah kiri. Dan kita lihat apakah Warpat sudah terkena penertiban ataupun belum. Karena Warpat itu posisinya dia di Kabupaten Cianjur ya, bukan di Kabupaten Bogor. Nah, ini Puncak Pas Resort sebelah kanan. Nah, di depan ini udah Puncak Pas. Nah, ini kita di depan Puncak Pas. Dan ternyata kalau Warpat sih belum terkena penertiban. Belum, ataupun mungkin tidak terkena ya. Karena beda kabupaten ya, beda kebijakan pemerintahnya, pemerintah kabupatennya. Nah, ini Warpat. Nah, di atas juga masih banyak. Nah, ini yang paling legendaris, Warpat, ternyata masih ada dan belum terkena penertiban. Ataupun mungkin bisa jadi tidak terkena penertiban kalau Pemkabnya tidak ada ini buat penertiban ya. Nah, ini kawasan Cianjur ya, masuknya masih banyak. Nah, ini baru perbatasannya baru Kabupaten Bogor. Nah, di sini juga ternyata sebagian, kalau yang dekat-dekat Puncak Pas belum terkena penertiban tuh, masih banyak warung-warung. Sebenarnya ini
gimana ya, pro kontra ya, kebanyakan yang pro, banyak yang kontra gitu kan, masalah warung-warung pinggir jalan ini di sekitaran Puncak. Memang sih ibaratnya mungkin kelihatannya kurang semerawut, apa, kurang semerawut gitu kan. Ya cuman balik lagi kan, kehadirannya warung-warung itu juga ada menambah rasa aman, karena Puncak jujur aja penerangannya itu kurang banget untuk dari pemerintah kabupatennya, terutama dari segi penerangan. Jadi kalau malam itu agak horor. Gua aja malam itu jam 8-an sampai Puncak dulu, sampai Cipanas, dari Puncak 2 langsung ke hotel. Tadinya rencananya mau muter-muter, cuman pas lihat history di IG gitu kan, ada kejadian pembegalan, ya udah nggak jadi. Jadi diem aja di penginapan daripada ngambil risiko yang terlalu gede ya. Kita mikirin keselamatan yang paling utama. Nah kalau daerah sini masih belum terkena penertiban. Padahal kalau ini udah masuknya udah Kabupaten Bogor. Sebenarnya sih asalkan ditata sebenarnya, biarpun tidak ditertibkan ataupun dibongkar, ditata biar ibaratnya apa ya, estetik lah. Jadi nggak kumuh kelihatannya. Ya biar gimana pun ini perputaran roda ekonomi, karena gua ngerasain sendiri sebagai pedagang gimana rasanya, gimana sedihnya gitu kan, tempat usaha di ini. Dan ya kadang pro kontranya itu sebenarnya kayak netizen itu pro kontranya gara-gara satu, masalah harga dan parkir. Jadi suka ada getokan-getokan parkir, getokan-getokan harga gitu. Memang sih, cuman emang gue sendiri sih emang belum pernah ngalamin gitu kan, karena gue selalu milih-milih tempat buat berhenti. Buat ini tuh selalu milih-milih, biarpun di yang pinggiran. Nggak semua sebenarnya, cuman beberapa oknum yang seperti itu, yang ngambil keuntungan, ya ibaratnya nggak wajar lah. Nah ini masih di sini masih ada, masih belum terdampak penertiban. Itu sebenarnya nggak semua juga pedagang-pedagang yang nakal ya kayak seperti itu gitu. Ya cuman ya jadi imbasnya, image-nya terkena semua gitu. Semua pedagang jadi terkena. Wah di atas ternyata ada tempat baru lagi. Gua baru ngeh di atas kayaknya kayak kafe gitu. Nah di sini belum terkena penertiban untuk di wilayah Puncak. Di sini masih banyak. Jadi ternyata dia tuh penertibannya itu baru sampai dari Masjid At-Tawun sampai Puncak Gunung Mas. Tapi yang gua heranin, kenapa pemerintah kabupaten gitu kan, kenapa daerah hijau malah dijadiin tempat-tempat wisata yang ibaratnya tempat wisatanya itu ya nggak menyatu dengan alam, nggak melestarikan alam juga. Kayak tempat wisata itu yang lagi dibangun, yang di bawahnya yang kastel itu kan sebenarnya daerah penghijauan harusnya gitu kan. Biarpun tehnya sudah nggak produktif, seenggaknya dia jadi daerah resapan air untuk wilayah Puncak. Nah ini ternyata dari sini masih banyak, cuman banyak yang tutup ya, banyak yang udah tutup. Jadi sudah berhenti beroperasi dari sini. Jadi sepi Puncak. Biasanya itu menjelang weekend itu rame. Ini sepi banget. Jalur Puncak sepi banget. Nah, di sini masih ada warung-warung juga. Cuman kayak ini. Nah, ini. Kayak berarti dari sini awal penertiban titiknya sampai Gunung Mas ke bawah. Ini sisa-sisa penertiban di sebelah kiri. Dulunya itu warung-warung. Kita lihat ke depan lagi. Floris nggak kena.
Oh ini karena mungkin tanah pribadi ya, jadi nggak kena. Nah ini juga kalau belum kena, jadi mencrok ya. Nah itu kayak seperti di atas itu bangunan sebenarnya, waduh, kurang bagus gitu, ada bangunan-bangunan gitu. Nah ini nggak kena. Jadi, nah ini kena malah, sebelah sini malah kena. Kemungkinan sih kalau itu kayak dibongkar sendiri apa gimana ya. Nah ini yang aduh sedih banget ngeliatnya sebenarnya. Ikut sedih ya, cuma gimana ya, mungkin udah kebijakan pemerintah daerahnya seperti itu. Nah ini di sebelah kanan, ini sebelum Masjid At-Tawun tuh habis terkena penertiban. Yuk kita lanjut ke bawah. Masih belum dibersihkan, sisa-sisa materialnya masih banyak. Kita lanjut ke bawah. Nah ini sebelah kiri kena juga, habis kena penertiban juga. Nah ini At-Tawun Puncak habis nih sebelah kanan. Dulu kan di sini berjejer warung-warung. Nah ini sebelah kanan penertiban, dampak dari penertiban kawasan Puncak Bogor. Nah ini masih ada yang lagi ini pembongkaran, mungkin dibongkar sama pribadi ya kalau ini. Nah ini kawasan Masjid At-Tawun. Sebelah kanan bisa dilihat habis tanpa tersisa. Sebelah kiri juga nih. Di sini tadinya kafe-kafe, tempat warung kopi gitu kan. Wah, sampahnya numpuk banget. Nah, di sini tuh kurang penerangan jalan sebenarnya. Soalnya ini gelap. Kalau malam itu gelap. Ini masih ada juga petugas Satpol PP lagi perataan di sekitar sini. Memang sih nantinya jadi terlihat lebih asri, lebih alam gak semrawut. Cuman ya kembali lagi sih, ya semoga aja di tempat yang baru di rest area Gunung Mas bisa lebih lagi rezekinya lah dari sini. Mungkin sekarang ya bersedih, mungkin nanti yang mendapatkan relokasi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan relokasi ke rest area Gunung Mas. Nah guys, jadi kejadian yang hampir terjadi pembegalan itu di sini, di depan sini nih, pas belokan sini. Di sini kan jalannya agak bergelombang ya. Nah bisa dilihatnya di sini, TKP-nya di sini. Karena di sini kalau malam gelap, asli gelap banget, apalagi di depan. Ayo siapa yang punya kenangan di Warkop pinggir jalan Puncak? Aduh sekarang kenangannya kebawa ke gusur ya. Nggak bisa diulang lagi. Nah ini sisa-sisa pembongkaran penertibannya. Masya Allah, habis guys. Nah di sini tuh kalau malam gelap asli. Kalau posisi malam itu di sini gelap. Makanya PR juga sebenarnya buat Pemkab Kabupaten Bogor. Jadi untuk penerangan jalannya diperbanyak lagi dan diperbaiki, yang banyak yang mati juga. Jadi mohon diperhatikan karena ini buat keselamatan pengendara yang melintasi area Puncak Bogor, Cianjur. Apalagi kalau kita kan wisatawan, ibaratnya ya paling seminggu sekali gitu, kalau nggak sebulan, kalau nggak berapa bulan sekali yang melintasi jalur ini. Ya Puncak kan ramainya ya paling ibaratnya Sabtu Minggu gitu kan, rame-ramenya.
Kalau warga sekitar kan tiap hari melewati jalur ini, jadi mohon penerangannya lebih diperhatikan. Nah, ini masih banyak Satpol PP yang berjaga, ya, dari kepolisian, dari TNI. Nah, ini lagi ada pengerukan, masih ada pengerukan, belum selesai. Nah, alat berat, masih ada alat berat yang diinin buat pengerukan jalannya. Inilah kawasan Puncak sekarang. Wah, sisa-sisa ini. Nah, ini juga kawasan ini ternyata kena penertiban. Sebelah kanan pos 6B Satlantas Bogor, di sini juga habis ternyata, dibongkar. Jadi ini objek wisata Riung Gunung. Nah, ini lagi pada anak-anak pada selfie. Dulu di sini banyak banget pedagang. Jadi spot favorit para ABG buat pada nongkrong di situ. Sekarang mungkin udah tinggal kenangan. Nah, ini tapi kan nggak kena ya. Sebelah sini, ini masih berdiri. Padahal, nah ini di sini tuh gelap banget juga nih di sini. Kalau malam, penerangannya itu kurang banget di sini. Makanya buat yang mau berkunjung ke puncak, apalagi pakai sepeda motor ya. Kalau mobil sih mungkin masih aman gitu kan. Sepeda motor di waktu-waktu weekday gitu, yang nggak terlalu banyak traffic pengunjungnya, yang agak sepi, usahain sih dihindari kalau ibaratnya malam-malam ya, sendiri. Ya kalau rombongan sih oke lah, ibaratnya kita ada teman misalkan 5 motor, 6 motor gitu kan. Cuman kalau untuk sendiri mendingan jangan kalau buat solo. Soalnya masih seperti ini, takutnya malah disalahgunakan sama penjahat-penjahat yang memanfaatkan kondisi penerangan yang gelap di jalur puncak untuk melakukan kegiatan kejahatannya sih. Nah, ini gue sayangin, ini kenapa bisa berdiri padahal di bawah itu kalau ini sih sama aja resapan air ya, sebelum ke bawah lagi. Ini nih objek wisata. Nah, gitulah, tahu sendiri di negeri Konoha, yang punya modal kuat ya biasanya dia yang lebih dapat prioritas. Seharusnya jangan tebang pilih gitu kan, dihajar, dipukul rata. Mau dia pengusaha besar ataupun apa, kalau ya memang bukan ininya, nggak usah dikasih izin gitu kan. Kok bisa ini dikasih izin? Udah di sini juga kelihatan tuh biang lalanya. Nah, ini jalur puncak sekarang. Aduh, si ibu sampai jualannya sekarang. Coba kita nanti sekalian mampir juga ke rest area Gunung Mas. Seperti apa? Apakah sudah ada ini yang isi? Nah, ini memang sih jadi lebih kelihatan. Jadi view-nya itu lebih luas, lebih kelihatan, pemandangannya lebih indah, lebih asri. Cuman ya tetaplah, ya semoga dibalik kesusahan ada kesenangan di depan. Nah, itu masih diangkutin sama pihak Satpol PP Kabupaten Bogor.
sepi banget asli. Biasanya rame kalau menjelang weekend, itu rame biasanya. Sekarang sepi. Oh, hening puncak. Apalagi malam ya, ngeri-ngeri sedap kali lewat puncak sini jadinya. Nah, yang lucu ini lagi, ini kenapa dipasang bambu-bambu seperti ini? Harusnya dilepas ini, nggak boleh. Ada penertiban tapi kok masih dipasang. Nah, ini di sini tuh tadinya berjajar para pedagang kaki lima. Itulah guys kondisi puncak sekarang. Dan kalau malam rawan kejahatan karena ya baru banget terjadi gitu kan. Jadi buat kalian semua yang mau ke puncak, ibaratnya di hari-hari weekday malam, diusahakan jangan sendiri ya, jangan solo, terutama untuk pengendara motor. Diusahakan rombongan. Ini padahal kalau nggak dibeton-beton malah lebih kelihatan bagusnya, ini malah dibeton-beton kan kocak. Nah, ini juga dipasang kawat berduri.